Shalom. Ada orang gak ya? Shalom. Shalom. Coba sebelah sini, shalom. Sebelah sini. Dua baris ini katakan shalom. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kalau orang Batak bilang amanginang ya, sudah hadir di tempat ini. Kenapa? Karena hari ini kita akan mengikuti ibadah POWI seperti biasa yang kita lakukan 1 kali dalam 1 minggu. Dan hari ini tepatnya 7 Februari 2025. Rasanya waktu semakin cepat ya. Perasaan kemarin baru Natal, Tahun Baru, dan sekarang kita pun sudah berada di Februari ya. Dan sebelum kita awali ibadah kita, mari saya ajak Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih sekalian, ambil waktu kita sejenak, saatnya kita waktu teduh, tundukkan kepalanya, mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Dan kita awali ibadah POWI dengan terlebih dahulu kita melihat pengumuman. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saldo POWI per hari ini Jumat 7 Februari 2025, tepatnya seperti yang tertera di layar, Rp1.379.200. Tuhan memberi kita berkat, kiranya berkat yang daripada Tuhan dapat kita berikan kembali. Silakan untuk mendukung pelayanan POWI dapat dilakukan transfer, selain kantong persembahan juga melalui transfer rekening maupun motion pay yang ada di layar kaca. Kemudian, tak jemu-jemunya kami selalu mengajak Bapak dan Ibu jangan hanya menonton YouTube yang lain, tapi juga dukung dan tonton ya YouTube dari POWI sendiri. Berikan like ataupun juga komen, tentunya yang positif agar semakin mendukung pelayanan ibadah POWI. Dan mari lebih ramaikan lagi ibadah POWI di minggu yang akan datang, tepatnya 14 Februari 2025 di tempat yang seperti biasa, Grand Studio lantai 16, dan yang akan menjadi pembicara adalah Ibu Dina Selan. Demikian untuk pengumuman POWI, dan mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah. Mari kita nyanyikan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dengan senyum ya. Atau boleh kami undang sekalian bangkit berdiri, mari kita nyanyikan. Nama ini selalu hadir dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Mari kita nyanyikan lagi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh sukacita Tuhan Engkau mempertemukan kami Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan 1 kali dalam seminggu. Kami memuji nama-Mu Tuhan, selalu nama Yesus di dalam hati kami. Beracaralah kepada kami Tuhan, berkati kami semua yang telah hadir di ruangan ini Tuhan, maupun teman-teman kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini.
ataupun yang belum dapat hadir karena lain dan suatu hal Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Berikan satu kesatuan hati Tuhan untuk memuji nama-Mu. Dan juga nantinya akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Robson Samosir. Kami mengucap syukur Bapak untuk berkat dari-Mu, dan sebagai manusia kami juga tidak luput dari segala dosa maupun kesalahan Tuhan yang menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh ya lihat kiri kanannya, berikan salam dan berikan senyum. Ayo. Sudah, boleh silakan duduk. Seperti tadi saya katakan, Tuhan itu baik, ya. Kita akan juga memberikan kebaikan Tuhan pada kita. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita mendoakan berkat dari Tuhan yang tadi sudah kita berikan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan berkat kepada kami Tuhan. Berkat itu kami kembalikan Tuhan dalam bentuk wujud kasih persembahan kami untuk pelayanan di dalam ibadah perusahaan kami. Terimalah Tuhan, tanpa melihat jumlah besar kecilnya yang kami berikan, namun ini berasal dari ketulusan hati kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Robson Samosir ya. Kebetulan ini memang ya tanpa sengaja memang hari ini Batak semua nih ya.
yang WL-nya kemudian ini Marga Hutapea, singersnya juga ya, ini semua dari North Sumatera ya. Maka tadi saya juga bingung nih, kayaknya Mas Edi kayak ulawan adat. Gak tahu nih, Mas Edi ini kita kasih marga apa nih? Marga Edi Tinambunan kali ya. Baik, kita persiapkan dan kita pahami bahasa cinta dari Tuhan kepada kita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Katakan andaikan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Katakan cinta itu lemah lembut. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Sekalian kami undang Bapak Robson. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat agar kami dekat padamu. Tidak ada yang lebih kami rindukan ya Tuhan selain lebih lagi dekat padamu. Itu yang menjadi kerinduan kami, dan biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami secara khusus lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi, lebih dekat lagi kami kepada Engkau ya Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan itu yang menjadi kerinduan terbesar kami selama kami hidup. Kami ingin mengenal Engkau ya Tuhan sebagai pribadi yang terindah, terbesar dan termulia. Berkati dengan kebenaran firman-Mu yang dapat mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya, Pak Iwan. Meskipun udah lama kali, ya, tapi masih kembali ingat saya. Ini kesempatan yang mahal, kesempatan yang luar biasa. Terima kasih. Dan hari ini langsung saja saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Goodness of God. Semua kita pasti setuju, semua kita pasti percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik. Bahkan setiap kita
punya banyak sekali pengalaman atau kesaksian akan kebaikan Tuhan. Setiap hari kehidupan kita diwarnai dengan kebaikan Tuhan. Dan kalaupun kita sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu seharusnya membawa kita untuk lebih antusias lagi mengenal Tuhan. Untuk lebih dalam lagi dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat Alkitab, kita bisa melihat ada begitu banyak sekali kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak sekali hal yang kita bisa lihat di mana kebaikan Tuhan itu dinyatakan. Berbagai macam keajaiban, hal-hal yang bersifat spektakuler itu dinyatakan. Kita ambil contoh bangsa Israel. Bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan itu karena kebaikan Tuhan. Mereka diperbudak selama kurang lebih 430 tahun di Mesir. Mereka dibawa keluar. Tapi kita tahu ceritanya harusnya hanya beberapa hari jadi 40 tahun. Mereka diperbudak. Mereka akhirnya ada di padang gurun. 40 tahun, harusnya beberapa hari. Pertanyaannya mengapa? Karena pemberontakan. Mengapa? Karena keras kepala atau tegar tengkuk. Nah, dari situ kita pada akhirnya bisa belajar bahwa kebaikan Tuhan itu pasti dinyatakan. Tetapi bagaimana dengan setiap kita? Bagaimana tanggapan setiap kita? Bagaimana respon dari setiap kita itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita menerima kebaikan Tuhan, udah seharusnya kita makin mencintai Tuhan. Tapi dengan kita lihat bangsa Israel, bukan itu responnya, bukan itu tanggapannya. Nah, dari situ kita belajar dan itu merupakan pelajaran yang mahal. Bahwa poin yang paling penting itu adalah diri kita, karakter kita. Kita melihat kekurangan kita melihat apa yang menjadi kelemahan kita. Jelas kelemahan bangsa Israel adalah tegar tengkuk atau memberontak. Bukan karena kurangnya kebaikan Tuhan, bukan kurang nyata kuasa dan kasih Tuhan kepada setiap mereka. Tapi lihat berbagai macam hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu mereka lakukan. Untuk itu tidak mudah, tidak instan sifatnya. Allah bisa melakukan berbagai macam perbuatan ajaib secara instan. Tapi untuk mengubah karakter kita yang buruk itu tidak instan sifatnya. Perlu yang namanya tanggapan, perlu yang namanya respon. Dan seharusnya bangsa Israel itu bersyukur. Seharusnya bangsa Israel itu bersyukur. Karena pengalaman 40 tahun padang gurun, meskipun itu menyakitkan, tapi itu harusnya dipandang sebagai sebuah berkat. Karena pengalaman yang susah, yang sukar itu membawa mereka untuk menjadi lebih baik. Mereka harusnya bersyukur karena apa? Karena lewat pengalaman itu mereka pada akhirnya bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dan seharusnya Bapak Ibu, setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya itu kita pandang sebagai bagian untuk membawa kita lebih mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Setiap kejadian, setiap peristiwa. Nah, bangsa Israel terus gagal. Jadi tidak melihat Allah dengan benar. Kebaikan Allah itu banyak jenisnya, banyak bentuknya. Tapi masalah hidup atau penderitaan atau kesusahan yang kita alami itu juga bagian dari kebaikan Tuhan. Kita ingin kalau ada masalah langsung selesai masalah kita hari itu juga. Amin. Itu keinginan kita. Tapi ternyata lewat masalah itu ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ternyata gak jarang Allah mengemas berkatnya lewat masalah. Jadi ada satu berkat atau kebaikan yang Tuhan mau nyatakan lewat satu masalah yang kita alami. Jadi jangan buru-buru kita mau cepat keluar. Kalau memang ada tujuan dan maksud Tuhan, ya perkarakan dong. Tujuan dan maksud Tuhan di balik masalah itu apa? Dan percayalah bersama dengan Tuhan ujung-ujungnya pasti indah. Percayalah di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan ujung-ujungnya pasti baik. Amin. Amin. Iya. Dan kita harus ingat siapa kita.
mengingat identitas diri kita itu menjadi poin yang sangat penting bagaimana kita bertarung dalam hidup ini. Karena aktivitas ditentukan oleh identitas. Who are you? Who you are. Jadi siapa kita? Kita harus ingat, harus melekat pada diri kita. We are the son of God. We are more than the conqueror. Jadi berbagai macam hal dalam hidup ini yang kita alami harus membuktikan siapa kita. Kalau kita mengatakan lebih dari pemenang, ingat konteksnya. Paulus tidak sembarang mengatakan kamu lebih dari pemenang. Itu hanya kepada jemaat Roma. Pertanyaannya why? Mengapa hanya kepada jemaat Roma? Karena jemaat itu adalah jemaat yang luar biasa imannya. Kasihnya, cintanya sama Tuhan luar biasa. Sampai rela mereka mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Demi mempertahankan imannya. Itulah keindahan yang sejati. Kita harus memaknai itulah keindahan, itulah kebahagiaan saat kita bisa benar-benar memandang Tuhan sebagai segala-galanya. Dan apapun bisa kita pertaruhkan termasuk nyawa kita. Inilah keindahan. Amin. Amin. Inilah keindahan. Ketika kita sakit, ketika kita bermasalah, kita berdoa dan kerinduan kita langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi orang percaya yang sungguh-sungguh, orang percaya yang sejati itu bukanlah orang yang ketika semua doanya langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi meskipun Tuhan tidak jawab doanya, tetap dia percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Itu orang percaya sejati. Amin. Makanya saya suka lagu lama Kunci C, Bang. Lagu lama, lagu ini lagu Pentakosta, sering dinyanyikan sama gereja-gereja Pentakosta waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah kaya-kaya, jadi jarang dinyanyikan. Padahal lagu ini sangat alkitabiah. Lagu ini mengingatkan kita akan panggilan kita yang sesungguhnya. C. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iringi Yesus. Hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja atau selama-lamanya? Yang benar aja. Kira-kira kalau doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, tetap mengasihi Tuhan nggak? Kalau kita sakit nggak disembuhkan oleh Tuhan, tetap mengasihi Tuhan nggak? Cius. Amin, amin. Orang Kristen sejati dapat berkata disembuhkan atau tidak disembuhkan, diberkati atau tidak diberkati, aku akan tetap mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Ini orang Kristen sejati. Ya kan, meskipun kita punya harapan ya supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, tapi percayalah Tuhan memikirkan masa depan kita lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, jangan-jangan memang ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan, yang Tuhan mau nyatakan. Nah kalau kita mengakui dia Tuhan, artinya kita menyerahkan hak atas hidup kita kepada dia. Dia yang berdaulat, biar dia yang mengatur, biar dia yang membawa kita kepada rancangannya. Which is, kalau kata anak Jaksel, ini kan lagi, ini Jaksel atau enggak ini? Jabar ya. Iya kan? Yang mana rancangannya itu lebih baik. Ya, dari semua rancangan yang pernah kita pikirkan. Meskipun pada akhirnya ya kan, untuk hidup dalam rancangan Tuhan itu enggak mudah. Tapi percayalah pasti indah. Ya kan? Yang kita pikirkan harus dia jodoh kita doakan. Udah lama kita doakan ternyata enggak. Sakit kali. Sakitnya tuh di sini semuanya. Iya kan? Tapi ternyata ada loh yang lebih baik yang Tuhan sediakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tapi kan dibutuhkan kesabaran. Langsung amin. Iya kan? Iya. Jangan sampai sebaliknya. Kayak aduh, kita ini kayak enggak anak Allah. Ya kan? Enggak dapat apa yang kita inginkan. Patah hati, hancur. Ya kan? Putus, langsung hancur. Bahkan mau mengakhiri hidup. Ya Allah. Gini amat. Hah? Ya kan? Padahal kita anak Allah, ngakunya lebih dari pemenang. Baru yang gitu doang langsung kalah. Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah, tapi seorang yang tidak pernah menyerah. Amin. Amin. Iya, jangan gampang menyerah dong, jangan gampang putus asa. Iya kan? Banyak laki-laki lain. Iya kan? Gak taunya ternyata dia buaya darat. Bersyukur kalau pada akhirnya, iya kan gak jadi kita sama dia. Iya, makanya hati-hati, buka mata lebar-lebar. Iya, yang kita lagi dekati ini benar-benar anak Tuhan atau enggak? Ya kan, nggak taunya buaya darat, tempatkan buaya pada tempatnya di sungai bukan di darat. Iya, apalagi yang cewek-cewek kan sini kan cantik-cantik nih.
Iya kan, harus buka mata lebar-lebar. Belajar dari Bu Glena. Iya kan. Cinta Tuhan yang luar biasa. Jadi pasti Tuhan ketemukan kita sama orang yang tepat. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Iya, jangan gampang tergoda. Iya kan, kena rayuan gombal dikit langsung. Kamu tahu nggak Fanny? Kamu tahu nggak bahwa kenapa pelangi itu sebelah? Kenapa bang? Karena sebelah lagi di mata kamu. Butet, kamu tahu nggak tinta apa yang nggak bisa pudar? Apa tuh Bang Uco? Tintaku padamu. Veronica, kamu tahu nggak ngemil apa yang paling enak? Apa itu? Ngemilikin kamu selamanya. Langsung kelebak-kelebak gitu loh. Iya kan? Iya, langsung udahlah bang, nikahin aja aku besok. Jangan buru-buru, nggak taunya penjahat, ya kan? Ya kan, waktu pacaran. Kamu tahu nggak dek? Abang itu nggak punya apa-apa. Abang hanya punya kamu. Waktu pacaran, waktu nikah, ya kan? Marah dia. Abang itu keterlaluan. Apa-apa nggak punya, Rubicon nggak punya, harta nggak ada. Loh, waktu pacaran kan abang udah jujur. Abang nggak punya apa-apa. Abang hanya punya kamu. Kamu bilang tot-tweet. Kok pengalaman sih? Aduh. Jadi harus buka mata lebar-lebar. Jadi dalam segala hal kita harus membuktikan siapa kita. Jadi aktivitas ditentukan oleh identitas. Siapa kita? Kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi kalau Allah kita itu baik, itu identitas kita juga. Harus menjadi identitas kita. Kitanya harus baik. Amin. Amin. Iya dong. Baiknya kita itu harus dalam semua hal. Ya, dalam ucapan kita harus baik, jangan nyakitin hati orang. Kata-kata kita itu kata-kata yang memberkati. Ya kan, kalau ada yang menjengkelkan, nggak jadi masalah. Anggap itu bagian dari Tuhan menggarap kita, memproses kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Jadi indah semuanya kalau kita dalam perspektif yang benar, dalam perspektif Injil memandang semuanya. Jadi indah. Ya kan, kalau kita bilang Tuhan jadikan aku sabar, itu nggak bisa mistik Ferguson. Itu by proses. Ya kan, nggak bisa sim salabin ada kata sabar, nggak bisa. Tuhan bentuk kita, ya kan, ketemu sama orang yang menjengkelkan, dan orang menjengkelkan itu banyak dan panjang umur. Bukan hanya banyak, panjang umur, dan paling banyak di mana? Di gereja. Di persekutuan-persekutuan. Ya kan, depan belakang beda. Kalau depan kita manis sekali. Aku bangga loh sama kamu tuh luar biasa, udah cantik, baik. Di depan, di belakang, belum tentu. Buruk kali kita dibikinnya. Tapi kita bersyukur lah ya ada orang seperti itu, ya kan? Yang Tuhan izinkan ketemu sama kita. Orang seperti itu bisa menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Iya kan, kalau kita memang belajar untuk sabar, ya hadapi dong orang yang seperti itu. Bagaimana reaksi kita ketika kita difitnah, ketika kita diomongin. Ya kan, kalau biasanya langsung marah kita. Ya kan, kata-kata kasar langsung keluar. Langsung keluar. Kalau sekarang beda. Amin. Iya, kayak saya juga, ya belajar juga. Jangan karena pendeta pasti baik, belum tentu. Bukan hanya belum tentu. Jadi jangan berpikir hanya karena pendeta sudah pasti baik hidupnya, udah pasti benar. Ya kan, udah pasti kudus, belum tentu. Ini kan, misalnya saya dalam hal kesabaran, ini saya diproses oleh Tuhan luar biasa. Misalnya kalau lagi di jalan ini ya, aduh, itu menyakitkan. Ya kan, apalagi kalau depan saya emak-emak, 3 atau 4 kali saya mau tabrak ibu-ibu lagi naik motor. Gimana saya nggak mau tabrak? Sen kiri belok kanan. Sen kanan belok kiri. Itu belum seberapa. Ada kalanya dia sen kiri nggak belok-belok. Mau kemana ibu ini? Hah? Mau kemana? Ini ada case gini. Ada case di mana saya ini lagi macet total. Asli macet total. Berhenti nih. Ini berhenti. Ada loh tiba-tiba ibu-ibu. Ya, kayak Valentino Rossi. Zak. Iya kan? Sampailah ke mobil saya, dia tabrak mobil saya. Coba berhenti loh total. Dia yang tabrak, dia yang marah-marah. Dia maki-maki. Coba, ini kan saya pendeta, sering ngomong kasih. Ya kan, coba saya balas balik. Nggak taunya jemaat. Pak pendeta Robsonnya, yang sering khotbah tentang kasih penguasaan diri. Mana kasihnya? Selesai. Jadi pendeta serba salah. Iya kan? Tapi lagi-lagi, untung kita jadi pendeta. Justru itu suatu berkat bagi kita. Jadi ingat kita jadi ada remnya, aku pendeta.
Untuk kita anak Tuhan. Jadi ingat kita ada remnya. Aku anak Tuhan, tidak boleh dong seperti anak dunia. Itu ada remnya. Jadi identitas kita itu adalah remnya. Amin. Amin. Iya, tindakan kita. Dalam segala hal kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar Tuhan yang menyenangkan kita. Kita juga harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat kapan saat terbaik untuk kita menyenangkan hati Tuhan? Saat ada kesempatan untuk berbuat dosa, kita nggak menggunakannya. Itu kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau di gereja semua malaikat. Semuanya malaikat. Hah? Ibu-ibu yang cerewetnya bukan main. Cerewetnya bukan main. Di rumah suaminya sampai takut, bukan hanya suami yang takut, bukan hanya anak-anak, kucing pun mulai takut, meong-meong, apa meong-meong, saking cerewetnya. Tapi bisa loh berubah waktu dia masuk gereja. Shalom, haleluya, glory, Tuhan Yesus baik, kemuliaan hanya bagi Tuhan, haleluya. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu, ibu-ibu aja baik-baik semua, baik-baik semua, nggak ada yang cerewet-cerewet. Iya kan? Jadi kita harus mau diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan meskipun itu sakit. Pembentukan Tuhan itu, prosesnya Tuhan itu sakit. Tapi pasti indah, ujung-ujungnya pasti indah. Amin. Mutiara itu jadi, emas itu jadi dengan tempahan yang begitu lama dan berat. Dengan proses yang panjang. Tapi ketika jadi, indah enggak? Indah enggak? Indah. Ya. Tuhan mau bentuk kita jadi indah seperti emas, seperti mutiara atau seperti berlian. Tapi prosesnya itu mahal. Tapi semahal apapun kita mau bayar. Kita menyediakan, merelakan diri kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan jadi seperti yang Dia kehendaki. Percayalah, ya. Saya sering mendengarkan kata-kata seperti ini. Tuhan menerima kita apa adanya oleh kasih karunia-Nya. Tapi itu belum sepenuhnya Injil. Tuhan bukan hanya sekedar dengan kasih karunia-Nya menerima kita apa adanya. Tapi Dia membentuk kita menjadi seperti Yesus. Itulah Injil yang sepenuhnya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa yang percaya mengaku. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia. Ya, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Inilah keindahan itu. Inilah kebaikan yang sesungguhnya. Kalau kita baca Roma 8 ayat 28 tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wah, senang sekali kita mendengar ayat itu ya. Kata-kata itu membuat kita kayaknya happy banget, bersuka cita banget gitu loh. Tapi kita harus memahami kata kebaikan itu sesuai dengan konteksnya. Konteksnya ngomong apa? Roma 8 ayat 29. Ternyata kebaikan yang dimaksud itu adalah kita yang dibentuk, digarap oleh Tuhan untuk menjadi seperti gambaran anaknya yang tunggal. Jadi jangan di-downgrade kebaikan Tuhan. Jadi itu bukan bicara tentang berkat jasmani, berkat materi. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini adalah anugerah, ini adalah keindahan, ini adalah berkat yang paling harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dalam segala hal, harus. Ya, ketika diberkati bersyukur, nggak diberkati tetap bersyukur. Tapi syukur kita yang paling besar di mana? Di sini. Ya, saat Tuhan memberi kita kesempatan dan mau menggarap kita untuk menjadi seperti anaknya yang tunggal. Dan kita tahu bahwa pribadi yang paling indah adalah Tuhan Yesus. Pribadi yang tidak ada cacatnya hanya Tuhan Yesus. Dan dalam segala hal Tuhan kita Yesus Kristus bisa dicontoh. Dalam segala hal. Dalam hal kasihnya iya, kesetiaannya iya, penguasaan diri iya, dalam segala hal. Amin. Dalam hal penguasaan diri, wow, waktu Yesus misalnya disalibkan, tetap loh ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita contoh. Waktu dia disalib, ya kan apa kata imam? Allah orang lain dia selamatkan, turun dari salib baru kami percaya. Wih, imam yang ngomong begitu. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, turun dari salib, saya turun, terus saya naik dari ke atas. Ini kan, tapi kalau sampai saya jadi Tuhan Yesus, gagal kita masuk Taman Eden, Taman Lawang. Ya kan? Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Kita bukan hanya sekedar diberikan jaminan untuk masuk surga, tapi kita diberikan teladan hidup untuk kita ikuti. Itu yang membuat kita bangga punya Tuhan seperti Yesus. Bukan hanya sekedar kita diberikan jaminan untuk masuk surga. Masuk surga itu bonus, Ferguson. Ya, masuk surga itu bonus, tapi menjadi seperti Yesus itulah tujuan keselamatan. Amin. Amin. Iya. Kita adalah orang-orang yang telah dirusak oleh dosa. Dan dosa itu benar-benar merusak kehidupan kita dalam segala hal.
Tetapi kita bersyukur sekali, untung Tuhan menerima kita apa adanya lewat kasih karunia-Nya. Ya kan? Sola fide kata Martin Luther, sola gracia, sola scriptura, sola ria, itu restoran. Sola gracia diterima oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya. Dan bersyukur banget kita ya diterima oleh Tuhan karena kasih karunia. Karena kalau mengandalkan perbuatan kita, nggak ada suatu apapun yang baik yang bisa kita kerjakan untuk membuat kita diterima oleh Tuhan, nggak ada. Dan kita diterima oleh Tuhan sebelum kita menjadi sekutu. Waktu kita seteru, waktu kita musuh, Tuhan sudah menerima kita. Itulah keindahan Injil. Itulah yang membuat kekristenan berbeda dengan agama-agama yang lain. Kekristenan itu bukan bicara tentang apa yang kita perbuat untuk sampai kepada Allah, tapi apa yang Allah perbuat untuk sampai kepada kita. Dan kita kembali kepada Dia. Itulah Injil, itulah kekristenan. Allah yang nun jauh di sana, turun ke bumi. Ya, turun ke bumi untuk membawa kita, menggarap kita, bukan hanya sekedar membawa kita ke surga, tapi menggarap kita, mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai-mempelai yang layak menyambut Tuhan Yesus nanti di akhir zaman. Yohanes 3 ayat 13 sampai 15. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak manusia yang turun ke dunia. Dan hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Jadi sudah tepat kita percaya Yesus. Sekali lagi, siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Meskipun banyak masalah. Oh yang benar, Cius. Tuhan kita itu baik sekali. Ya, amin. Tuhan kita itu baik sekali. Saya kalau mau saksikan kebaikan Tuhan, aduh gak selesai. Tapi saya bukan tipikal orang yang ya suka dalam berkhotbah itu bersaksi. Apalagi bersaksi yang aneh-aneh, naik turun surga. Tuhan Yesus hanya turun sekali, naik sekali. Kamu naik turun surga naik apa? Naik lift kah? Iya kan? Tapi begini, berbagai macam kebaikan yang saya alami dari Tuhan, yang membuat saya mengalami berbagai macam kebaikan Tuhan itu apa? Firman-Nya. Apa? Kasih karunia-Nya, cintanya. Nah sampaikanlah firman-Nya. Sampaikanlah kasih-Nya Tuhan itu bagi setiap kita yang mengubahkan kehidupan kita. Bukan hanya kesaksian kita. Ya, bukan hanya kesaksian kita. Apalagi mohon maaf, saya sebenarnya bukan anti kesaksian-kesaksian. Ya, tapi semuanya itu harus diuji dengan firman Tuhan. Semuanya harus diuji dengan firman Tuhan. Ya, kalau orang ya tidak bermaksud untuk menghakimi siapa-siapa. Tapi kalau ada pendeta yang kalau kesaksiannya udah gak sesuai dengan firman Tuhan, jangan main amen-amen. Ya kan, saya kemarin yang diangkat Tuhan ke surga, lagi makan sama Abraham. Terus saya tiba-tiba lihat ada Petrus ngintip, dia mau gabung tapi malu-malu. Ya kan, terus saya diajak Tuhan ke neraka. Terus saya lihat banyak sekali orang Kristen masuk ke sana. Terus ada iblis yang pakai trisula menghukum mereka. Loh, iblis itu diciptakan untuk neraka itu diciptakan untuk apa? Untuk iblis dan para malaikatnya. Matius pasal 25 ayat 44 dan seterusnya. Itu jelas. Jadi semuanya itu harus dikonfirm berdasarkan apa? Firman Tuhan, berdasarkan Injil. Ya. Jadi saya punya banyak sekali pengalaman atau kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama. Banyak gitu loh. Ya. Kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kita alami. Dan kalau dikasih ruang untuk bersaksi, wah gak habis-habis ini. Ini kan meskipun malu-malu, ya aku malu. Bukan berarti gak ada kebaikan Tuhan yang dia alami. Banyak sekali. Nah seharusnya semua kebaikan Tuhan yang kita alami membawa kita untuk percaya kepada Tuhan. Secara khusus ketika kita lagi susah. Ya kan, kalau kemarin Tuhan tolong, masa Tuhan tidak tolong kita hari ini? Halo? Halo? Iya dong. Kalau kemarin Tuhan tolong kita, masa hari ini Tuhan tidak tolong? Gak mungkin. Tapi kita harus paham betul, pertolongan Tuhan itu banyak bentuknya, banyak ragamnya, bukan hanya mujizat. Ya, kekuatan juga bagian dari pertolongan Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan. Kekuatan juga bagian dari pertolongan Tuhan. Jadi kalau enggak langsung Tuhan tolong kita, enggak spektakuler sifat pertolongannya, ada kok kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita dimampukan dalam menghadapi masalah itu. Dan ada sesuatu yang memang Tuhan izinkan kita natural menghadapi masalah itu karena ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan lewat masalah itu. Yang kalau langsung Tuhan hilangkan, enggak dapat kita kebaikannya, enggak dapat kita yang Tuhan maksudkan lewat masalah itu apa, enggak dapat. Jadi Tuhan izinkan
supaya kita berproses, ya, karakter kita ya diproses oleh Tuhan lewat berbagai macam peristiwa kehidupan kita. Ada satu lagu ini dari akhir tahun lalu sangat menginspirasi saya, menguatkan saya. Gak jarang saya kalau misalnya nih ya lagi susah, saya ketika berdoa udah pasti berdoa tapi nggak banyak ngomong. Ada kalanya saya hanya mutar lagu, ya, dan lagu yang saya putar itu menguatkan saya. Kata-katanya itu luar biasa dalamnya. Lagunya begini. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Jadi pertama-tama sebenarnya lagu ini hendak mengarahkan kita untuk melihat kepada pribadi Yesus yang setia. Kita bukan hanya butuh Allah yang baik, tapi Allah yang setia. Karena setiap hari kita butuh kebaikan Tuhan. Halo? Setiap hari kita butuh kebaikan Tuhan. Setiap hari kita butuh pertolongan Tuhan. Dan untung Allah yang kita sembah itu Allah yang setia. Allah yang sabarnya panjang luar biasa. Nggak kebayang ya kalau Tuhan kita itu seperti wasit sepak bola. Yang kesabarannya hanya dengan 2 kartu kuning. Kalau kesabaran Tuhan kita seperti wasit sepak bola, nggak ada di antara kita yang masih ada sampai hari ini, Pak. Hilang semua, selesai. Betul nggak? Tapi Tuhan kita itu panjang sabar. Nah sekali lagi ya, tadi aktivitas ditentukan oleh apa? Identitas. Nah karena Tuhan kita itu panjang sabar, kita juga harus belajar untuk panjang sabar. Kita belajar untuk sabar seperti Tuhan kita. Kan kita mau belajar dalam segala hal seperti Yesus. Wajib hidup seperti Yesus. Ya praktek dong. Ya kan? Dengan kita jadi orang Kristen yang mudah untuk mengampuni, sulit untuk membenci. Jangan sampai sebaliknya, mudah untuk membenci, sulit untuk mengampuni. Iya kan, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit kena mental health aku gara-gara kau. Kena mental health, apa mental health? Iya kan, makanya pasang anti gores di hati kita, jangan hanya handphone aja dipasang anti gores. Hati kita dipasang anti gores, Pak. Amin. Iya, anti goresnya firman Tuhan, baca Injil. Kita baca Alkitab aja malas sekali. Iya kan, tapi mengakui bahwa firman Tuhan itu berkuasa, dahsyat, luar biasa dari Tuhan. Firman-Nya Tuhan mampu mengubah kehidupanku. Tapi kalau tanya, seberapa banyak dari kita yang sudah baca Alkitab selesai? Nah, cuma 1-2 orang. Lebih antusias kita, lebih radikal kita nonton film Korea daripada baca Alkitab. Sampai pada akhirnya kita lebih tahu bahasa Korea daripada ayat Alkitab. Ayat Alkitab yang dia tahu dari lahir sampai mati cuma kejadian 1:1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau bahasa Korea banyak kali dia hafal hangseyo hamsamida. 괜찮아요. apa ini yo? Banyak kali ya kan bahasa Korea yang dihafal. Kita harus belajar untuk baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu segala-galanya bagi setiap kita. Bukan hanya sekedar panduan. If you know the truth will set up you free. Tidak ada yang bisa mengubahkan setiap kehidupan kita, memerdekakan setiap kita selain kebenaran firman Tuhan. Makanya belajar untuk punya Alkitab yang fisik. Supaya kita bisa baca, kita coret-coret. Makin kotor Alkitab kita, makin bersih hati dan pikiran kita. Makin bersih Alkitab kita, makin kotor hati dan pikiran kita. Jadi pertanyaannya, Alkitab kita kotor atau bersih? Hanya Tuhan yang tahu. Iya kan? Iya, makin rajin kita baca firman Tuhan, makin pikiran kita diwarnai oleh firman Tuhan. Makin rajin kita baca firman Tuhan, makin hati kita, perkataan kita, hidup kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai kehidupan kita bergantung pada apa yang kita masuk dalam pikiran dan hati kita. Masukkanlah sesuatu yang baik, supaya sesuatu yang baik itu terpancar lewat kehidupan kita, lewat perilaku kita. Dan tidak ada hal dalam hidup ini yang lebih baik yang bisa mengubahkan kita selain kebenaran firman Tuhan. We need the truth, we need the gospel. We need the gospel. Jadi di tengah
berbagai macam persoalan yang ada. Di tengah hiruk pikuk yang ada. Yang kita butuhkan tidak ada yang lain. Yang menolong kita tidak ada yang lain selain kebenaran firman Tuhan. The gospel, the truth. Makanya Paulus berkata apa dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. It is very very powerful. Ya, epais kunomai. Paulus bilang sebab aku tidak takut karena Injil. Kalau dalam bahasa LAI, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh karena Injil. Dalam terjemahan yang lain, aku tidak menjadi malu karena Injil. Jadi Paulus buktikan meskipun Injil itu dipandang sebagai sesuatu yang memalukan. Karena berbicara tentang Yesus yang tersalib. Kok bisa-bisanya loh kalian percaya kepada sesuatu yang memalukan. Percaya kepada seorang sosok yang tersalib. Malu Pak. Bahkan dalam konteks abad pertama, berita tentang Yesus yang tersalib bukan berita baik. Itu gak dikategorikan sebagai sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang buruk, konyol dan bodoh. Tetapi tidak bagi setiap kita. Bagi kita justru keselamatan datang dari Yesus yang tersalib. Kebaikan terbesar justru datang dari Yesus yang tersalib. Allah yang baik menyatakan dengan sempurna kebaikannya lewat Yesus yang tersalib. Banyak kebaikan demi kebaikan yang Tuhan tunjukkan dalam Alkitab itu banyak sekali. Tapi puncak dari kebaikan Tuhan adalah ketika dia mau tersalib bagi setiap kita. Menggantikan setiap kita. Injil kalau mau ditanya intinya apa Pak Pendeta? Inti Injil itu sederhana. Bahwa kita adalah orang-orang yang bobrok lebih dari apa yang kita pikirkan. Injil itu sederhana. Kita adalah orang-orang yang busuk lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan kita harus mengakui kebenaran ini. Kita sangat bobrok. Tetapi di sisi lain kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus lebih dari apa yang kita pikirkan. Inilah keindahan Injil itu. Inilah Injil, inilah inti Injil. Dia yang mau mengasihi setiap kita. Dia yang rela untuk mati bagi setiap kita. Dan dia buktikan 2000 tahun yang lalu. Dia mengasihi kita bukan setengah mati, tapi sampai mati. Coba adakah kisah kasih yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada ini? Tidak ada. Apakah ada kita temukan di dunia ini kisah kasih yang seperti ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Tidak ada. Ini kisah kasih yang luar biasa mengagumkan. Dan kita terkagum dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Saya teringat dengan pernyataan Rasul Paulus. Dia ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami satu perubahan yang radikal. Luar biasa. Saya kagum dengan tokoh yang satu ini. Paulus bilang apa dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 8 sampai 10. Di ayat 8-nya dikatakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi kalau kita mengakui Allah kita itu baik, kita harus punya filosofi ini. Bahwa tidak ada hal yang lebih berharga dalam hidup kita selain mengenal Kristus. Selain karena mengenal Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tidak ada lagi harganya, tidak lagi nilainya hidup kita kalau kita tidak menempatkan Yesus sebagai yang paling berharga dalam hidup kita. Halo? Halo? Dia yang paling berharga. Yesus bukan hanya sekedar harus menjadi yang pertama, tapi yang terutama. Yang pertama belum tentu yang terutama. Nah, Yesus harus menjadi yang pertama dan terutama. Paulus ketika ngomong begini dia bukan orang gagal, dia orang hebat, dia orang pintar, dia orang cerdas. Dia anak didik atau murid dari Gamaliel, seorang rabi yang tersohor pada waktu itu. Dia sangat hebat. Nah, ketika ngomong begini, wow, dia menyadari pada akhirnya. Satu, ya dia bersyukur bertemu dengan Yesus. Yang kedua, reaksinya selanjutnya, dia memandang bahwa rugi betul. Ya, rugi betul, malang betul. Kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai yang paling berharga dalam kehidupan kita. Punya harta banyak boleh enggak? Jadi orang kaya boleh enggak? Jadi orang sukses boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita menjadikan semuanya itu tujuan. Yang tidak boleh itu kalau kita menaruh nilai diri kita, berharganya diri kita, bergantung pada sesuatu itu. Ada orang yang seperti itu, makin berharga dia,
Ya, dia memandang dirinya makin berharga karena barang-barang mahal yang dia pakai. Ada orang seperti itu. Makin mahal barangnya, makin mahal dia pandang dirinya. Kalau orang seperti ini, waktu dia mandi gak berharga karena gak pakai apa-apa. Yang membuat kita berharga bukan pada apa yang kita kenakan, tapi pada Yesus yang menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu. Pada karya Yesus 2000 tahun yang lalu yang menyelamatkan kita. Yang membuat kita berharga bukan pada apa yang kita kenakan, tapi pada apa? Pada karya Yesus yang menebus setiap kita. Itu yang membuat kita berharga. Sehingga kita gak menaruh kemegahan atau kebahagiaan pada apapun di dunia ini. Tapi pada Kristus, pada cintanya, pada pandangannya. Pandangannya apa? Pandangannya terkait dengan kita berharga sekali di hadapannya. Itu yang membuat kita bahagia dan kebahagiaan kita pada hal itu. Amin? Iya. Sekali lagi boleh kaya, sangat boleh. Kalau bisa jangan hanya kaya, sangat kaya. Dan kita harus berjuang untuk sekaya-kayanya selama kita di dunia ini. Tapi jadilah orang kaya yang cinta Tuhan. Jangan pelit. Halo? Ada orang yang bukan ada uang, membantu orang susah banget. Iya kan, jangankan uangnya, kan dosanya pun diminta gak mau dikasih, saking pelitnya. Saking pelitnya. Ya, dosanya pun diminta gak dikasih. Dia mau nikmati semuanya, bukan hanya hartanya, dosanya juga mau nikmati sama dia. Mau diambil Tuhan untuk menyelamatkan dirinya, gak mau dia. Cobalah bayangin, kan ngeri kali. Ya kan dalam hidup ini apa yang mau kita banggakan selain Tuhan Yesus? Gak ada. Karena semuanya itu dari Tuhan. Dalam hidup ini apa yang mau kita banggakan? Gak ada. Karena semuanya dari Tuhan. Untuk itu kebanggaan kita haruslah Tuhan. Iya kan? Iya. Jadi jangan jadi gak bahagia hanya karena kita miskin. Halo, meskipun kita harus meratapi nasib kita. Kalau kita malas, kalau kita miskin karena kita malas, kita harus ratapi itu. Tapi kita sudah berbuat apa? Apa-apa. Kita sudah buat banyak hal, tapi belum sukses, belum berhasil. Gak jadi masalah. Iya kan? Because the joy of the Lord is my strength. Kalau kita kaya, itu adalah anugerah. Amin. Jangan sombong. Adalah ini kan, di kampung-kampung ini kan, ingin menunjukkan ibu-ibu kalau dia orang kaya. Dia pakailah cincin emas di 10 jarinya. Kayak toko emas berjalan dia. Pura-pura pergilah dia ke pasar supaya semua orang tahu kalau dia orang kaya. Dia tanyalah berapa buah sekilo, berapa sekilo. Dia gak tahu yang jual juga orang kaya punya gigi emas, 10.000 sekilo. Coba, ya kan? Kita itu, ya, hidup itu karena anugerah. Hidup itu karena anugerah. Kalau hidup ini karena anugerah dan karena di dalam anugerah Tuhan kita menjalani kehidupan kita, artinya ya kita harus hanya memandang Tuhan, gak ada yang lain. Kita harus bangga karena Tuhan, di dalam Tuhan gak pada yang lain, pada Yesus saja. Yang selalu berkemurahan bagi setiap kita, yang selalu menyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Jadi marilah penuhi firman Tuhan itu dalam pikiran dan hati kita. Isi ya hati kita, pikiran kita dengan sesuatu yang dahsyat itu, yaitu firman Tuhan. Cocokkanlah pikiran kita dengan Injil. Ya, cocokkan pikiran kita dengan Injil. Jangan cocokkan Injil dengan pikiran kita. Filipi pasal 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jadi cocokkanlah pikiran hati kita pada Injil. Jangan sampai sebaliknya. Ya, jadi kita harus benar-benar ya memaksakan diri kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan Injilnya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Coba kunci C bang, lagu terakhir. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Apa? Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Sama-sama. Tetap percaya Tuhan setia.
ini percayalah dan tetaplah percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang baik, tapi Dia Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini, di mana kami boleh beribadah, menikmati keindahan kasih Tuhan, menikmati persekutuan ini, persekutuan dengan orang percaya, dan semuanya ini kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan secara khusus menikmati indahnya firman Tuhan, dahsyatnya firman Tuhan. Kami akui bahwa kami gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Bila kiranya firman-Mu yang selalu menuntun setiap kami. Bila kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Dan yang menolong kami untuk melakukannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terlebih dahulu mengampuni setiap dosa-dosa kami. Supaya dosa dan kesalahan kami tidak menjadi penghalang untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Jawaban daripada Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami selama ini. Kami bisa ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan terus melanjutkan kasih karunia itu. Sebab tanpa kasih karunia Tuhan kami tidak mampu menjalani hidup kami. Kami terus berdoa buat pelayanan atau persekutuan POI. Biarlah kiranya Tuhan yang memakai persekutuan ini menjadi sarana untuk mempertobatkan banyak orang. Supaya banyak orang bisa mengenal Tuhan. Supaya banyak orang lebih lagi menikmati Tuhan. Supaya setiap orang boleh bertumbuh dalam iman dan dalam kebenaran. Kami berdoa buat Bapak Hari Tanusudibyo sebagai pimpinan dan seluruh keluarganya. Biarlah kiranya dalam apa yang beliau kerjakan Tuhan buat berhasil. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan beliau dan keluarganya. Biarlah kiranya ya Tuhan bukan hanya jasmani, kerohanian mereka juga Tuhan berkati. Dalam segala apa yang mereka lakukan Tuhan berkati. Kami berdoa buat Ibu Endang Mayawati yang Tuhan percayakan memimpin MNC Vision dan Key Vision beserta jajaran BOD yang ada. Kiranya hikmat Tuhan menyertai dan bekerja dalam setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan dalam perusahaan ini ya Tuhan. Biarlah kiranya untuk kedepannya MNC Vision dan Key Vision boleh semakin dahsyat. Boleh gilang gemilang, diberkati oleh Tuhan. Masa depannya boleh cerah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah kiranya boleh mengalami masa-masa kejayaan yang luar biasa perusahaan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus dan jemaat POI. Kiranya Tuhan memampukan agar semakin mengerti kehendak Tuhan dan bertumbuh dalam kehidupannya. Kalau ada setiap karyawan MNC Group yang sedang sakit, kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dan kuasa melawat, memulihkan, menyembuhkan setiap karyawan yang ada. Sembuhkanlah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus mujizat Tuhan dinyatakan. Kami berdoa untuk Live Channel kiranya terus menjadi alat Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi bangsa ini. Live Channel diberkati oleh Tuhan menjadi sarana untuk memberkati dan mencerahkan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Bapak Prabowo dan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Gibran. Tuhan yang memberikan kesehatan, umur yang panjang, hikmat. Sehingga mereka dapat menjalankan kepemimpinan mereka dengan baik. Roda pemerintahan dengan baik. Sehingga dalam masa kepemimpinan mereka, bangsa Indonesia boleh semakin lebih baik dalam semua aspeknya. Semua pimpinan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah, diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka dengan tulus mengerjakan perannya mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa-doa syafaat kami dan bila kiranya Tuhan yang menjawabnya. Mari saudara-saudara kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara
terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kami butuh berkat-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa memberkati setiap kami. Rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus selalu menyertai setiap kita. Mulai hari ini, kekal hingga selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Kiranya Bapak dan Ibu, Tuhan melawati kita semua dan kita diberikan damai, berkat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.